Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbana na'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbana na'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Tidaklah segolongan orang, kata Nabi, duduk-duduk berbetah-betah di masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, baca Quran, au yatadarusuna, atau mengkaji, belajar. Kecuali orang yang duduk diberi 4 keistimewaan, kata Nabi. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa khasyathumur rahmah, Allah liputi rahmatnya buat mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat mengelilingi mendoakan mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisinya. Semoga mereka adalah termasuk kita yang duduk di waktu maghrib menjelang isya ini. Amin. Baik jemaah, kita lanjutkan kajian tentang wasiat Nabi Muhammad buat kita sebagai umatnya. Kita lanjutkan hadis yang ada di depan ini. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir anaknya Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau disebutkan Allah meridhai keduanya, berarti ayah dan anak adalah 2 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Jabir? Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, aku pernah mendengar Nabi bersabda qabla wafatih, sebelum Nabi Muhammad wafat, bi thalathin, sebelum beliau wafat 3 hari. Nanti kita perdalam ya. Lalu Nabi berkata, la yamutunna ahadukum, janganlah kalian ini mati, kata Nabi, illa, kecuali wa huwa yuhsinu billahi dhann, kecuali kalian sudah mempunyai sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Imam Muslim. Segitu aja ya. Sekarang kita mau dekatin ini hadis. Pertama, kita lihat potongan-potongan dulu ya. Kata Jabir, aku mendengar Nabi bersabda. Bersabdanya kapan? Sebelum meninggal Nabi. Jadi begini Pak, Nabi Muhammad itu tak pernah sakit dia. Itu pegang dulu ya. Beliau bersih, bahkan sehari beliau itu bersiwak mau sampai 21 kali. Satu sunnah yang hilang, kata para ulama, beliau itu kalau bersiwak, setiap memasuki rumah istrinya bersiwak dia. Dia tidak mau dicium istrinya itu bau mulut, bau ketek, ya bau apa lagi. Nah, laki-laki begitu kalau bau-baunya ya, bau-baunya. Tidak. Nabi itu fresh siwak. Mau habis makan siwak, mau tidur siwak, bangun tidur siwak, masuk rumah siwak, keluar rumah siwak, mau sholat siwak. Tak rusak giginya. Bahkan dia beruban, tapi mayoritas rambutnya hitam tuh Nabi. Dia sehatnya Nabi itu, fit, tak pernah sakit. Ada yang patah bekas tombak pada perang Uhud.
ya, tapi tidak sampai beliau sakit kayak kita ya, stroke yang tak apa-apa sekarang udah kayak ini. Semakin banyak rumah sakit, semakin banyak penyakit. Semakin banyak rumah sakit, semakin aneh nama penyakit. Ya, lalu bagaimana beliau meninggal? 15 hari sebelum beliau wafat, Allah demamkan beliau. Dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq wal Makhtub Safir Rahman, ada mengatakan 13 hari sakitnya, ada mengatakan 14, ada 15 hari. Pokoknya beliau sakit kira-kira setengah bulan. Kata Nabi, demam saya di antara kalian, kata Nabi, adalah yang paling tinggi. Jadi kalau beliau pakai selimut, di atas selimut itu panas terasa gitu. Demam Nabi itu. Hari pertama sakit, hari kedua. Dan isyarat sakit beliau itu sudah beliau isyaratkan pada waktu beliau pidato haji terakhir di Arafah. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku tidak berjanji kepada kalian bahwa setelah tahun ini saya ketemu kalian lagi. Maka bertakwa. Udah ada isyarat, sudah ada Nabi. Ya, lalu turun wahyu al-yauma akmaltu, tapi nanti ada Pak, ya, wahyu itu bukan al-yaum secara resmi, memang al-yaum akmaltu, tapi nanti turun Al-Baqarah 182. Itu wahyu terakhir sebelum Nabi wafat. Nah, itu ada mengatakan ya, wahyu pertama Iqra, terakhir al-yauma, padahal setelah al-yauma masih turun lagi wahyu. Ya, khilaf ya. Tapi begini, ada penutupan resmi, ada penutupan tak resmi ya. Mungkin resminya itu al-yauma, hari ini kusempurnakan agamamu. Ya, baik. Lalu bagaimana Nabi Muhammad ini beliau wafat? Satu ketika saya mengajar di Kemang ya. Saya punya orang-orang pejabat-pejabat di zaman Soeharto lah ya. Mereka mengikuti pengajian pakar fisika Indonesia, namanya Muhammad Baikuni. Ada yang sempat ketemu nggak? Profesor Dr. Bang Imanuddin, ITB Bandung, dan para ilmuwan dulu udah pada meninggal ya, B.J. Habibie segala macam. Alam kita ini kan mengembang. Jadi alam kita ini Pak mengembang. Jadi begini, dulu apa namanya? Ada namanya Big Bang ya. Big Bang itu namanya ledakan besar. Wah, alam ini pecah dulu pernah. Di Quran penemuan Thomas Hubble ini ada dalam surah Al-Anbiya. Allah mengatakan awalam yaral ladzina kafaru. Apakah orang-orang kafir tidak tahu? Annas samawati wal arda kana ratqa fafataqnahuma. Jadi sebelum Thomas Hubble menemukan di abad ke-14, Nabi sudah menemukan dulu itu. Jauh. Dulu alam ini terpaut semua, bumi menyatu semua, Pak. Bumi apa namanya? Seluruh benda angkasa nyatu. Terjadi Big Bang, pecah dia. Namanya Big Bang ya. Al-Qur'an menjelaskan tadi itu. Terus setelah itu alam ini mengembang. Al-Quran menjelaskan wa inna lahu lawasi'un. Alam ini kami kembangkan. Udah subhanallah Quran ya. 13-14 tahun lalu udah bicara teknologi Quran tentang pembuatan penciptaan alam jagat raya itu. Lalu alam ini kan mengembang dia Pak. Mengembang terus. Para ilmuwan mengamati kalau alam ini terus mengembang akan terjadi dingin karena benda-benda angkasa akan menjauhi matahari. Solusinya bagaimana? Kata mereka harus kembali alam ini menyatu kembali. Bahasa mereka, bahasa ilmuwan mengatakan Big Crunch, penyempitan raksasa. Tapi pertanyaannya begini, alam kan mengembang. Kapan stagnannya lalu dia ketemu lagi begini? Kapan itu? Tak dapat jawaban sampai Nabi bersabda. Kata Nabi apa? Bu'ithtu ayatun min alamatis sa'ah atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi begini, sesungguhnya kata Nabi, diutusnya aku menjadi nabi itu tanda kiamat. Sejak Nabi dilahirkan, lahir alam ini kembali dia mengerucut dia. Maka terjadi gempa di Madinah. Namanya mengerucut alam kan terjadi kontraksi Pak. Kontraksi kan? Gunung meletus, banjir, topan. Makanya menuju kiamat nanti akan kita temukan banyak bencana. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu gempa yang terakhir itu.
Gempa kecil-kecil ini bukan ini, tak cocok dalil izalzul itu ke gempa sekarang. Itu izalzul buat kiamat, digoncang, hilang keseimbangan dunia, lalu bumi ini menabrak semua benda angkasa, terlempar ke sana. Bayangkan ngerinya itu. Hanya orang beriman waktu itu sudah diwafatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi kita ini insya Allah tidak melihat kengerian neraka, karena hadis Imam Muslim menjelaskan nanti orang Islam akan ada angin. Angin itu masuk kemana orang beriman akan mencium angin itu. Kata Nabi akan melewati daerah ketiaknya, masuk, meninggal orang Muslim. Kenapa? Allah sayang sama kita. Jangan dilihat nanti runtuh matahari, runtuh air laut kemudian mendidih. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun idza syamsu kuwirat. Apabila Allah menggugurkan matahari, kan ngeri. Orang beriman gak ketemu, alhamdulillah. Insyaallah ya. Nah, baik. Saya kembali. Diutusnya Nabi menjadi Rasul itu tanda kiamat. Sejak Nabi diutus, alam ini kemudian bikran, kembali dia ke titik nolnya. Ini penyempitan raksasa ini. Tapi perasaan saya lama sekali, Pak. Gini, Pak, cara pandang kita beda sama Allah. Gitu ya. Kata Allah dalam surat apa itu? Dalam surat Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Allah menjelaskan innahum yarawnahu ba'ida. Kalian pandang akhirat itu masih lama, kata Allah. Wa narahu qariba. Dan kami memandang kiamat itu sudah dekat, kata Allah. Kenapa? Beda kita cara pandangnya. Gitu ya. Satu hari Allah tuh punya hari. Satu hari Allah berapa tahun kita hitung? 1000 tahun kan? Jadi orang kalau dia di dunia ini hidup 60 tahun dia meninggal, dalam pandangan Allah dia baru hidup sekitar 2 jam itu. Saya sudah menghitung itu. Nabi Nuh 950 tahun dia berdakwah. Kan di Quran begitu kan? Apa itu? Al-fasanah illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Itu Nabi Nuh ya. Dalam pandangan Allah, Nabi Nuh itu hidup belum sampai 1 hari. Cuman 11 jam, kurang sejam. Beda pandangan soalnya. Makanya kita lihat orang di kuburan itu kan lama mereka menanti itu, menunggu lama itu. Pandangan kita. Tapi pandangan akhirat tidak. Itulah ya yang membedakan kita. Kita anggap lama menanti mereka, sudah 1 abad meninggal. Pandangan kita. Makanya Rasulullah begitu dibangkitkan di padang mahsyar, kucek-kucek mata gitu. Ali hadzal yaum ya Jibril. Hari apa ini Jibril? Kata Jibril apa? Hadza yaumul mahsyar. Muhammad, ini hari pengumpulan manusia. Lihat, yang ingin saya katakan begini, Nabi Muhammad seperti bangun tidur saja, kaget gitu lah. Langsung Nabi mengatakan, aina ummati? Umat saya mana? Subhanallah. Langsung dicarinya kita ini. Dia nggak cari sahabat keluarga, umat saya mana? Kata Jibril, saya pertama kali disuruh Allah menghidupkanmu Muhammad. Belum ada yang dibangkitkan, kau yang pertama. Baik, kita kembali ke pangkal. Jadi Nabi Muhammad 15 hari beliau sakit. Dan setiap sakit mempunyai rentetan. 1 hari sebelum beliau itu meninggal hari apa? Hari yang meninggal? Hari Senin ya. Lahir Senin, wafatnya Senin. Jadi 3 hari sebelum wafat itu hari apa? Jumat. Di hari Jumatlah keluar hadis ini. Jangan mati kalian sampai kalian berbaik sangka kepada Allah. Itu ya. Hari Ahad, nah ini agak semacam dilema apa ya? Nabi Muhammad itu pagi subuh, begitu sakitnya demamnya sudah Nabi dengan begitu parahnya demamnya tidak bisa bangkit. Itu drama ceritanya menyedihkan ya. Kalau Bapak baca itu sedih Bapak, bisa menangis kita. Hari pertama, hari kedua Nabi mulai sakit. Wahai Fatimah, aku rasa badanku sakit sebelah sini, kata Nabi. Macam-macam ya. Tidak sih saya panjang karena waktu ya. Tapi yang jelas Nabi Muhammad itu di hari Ahad pagi itu dalam keadaan sakit parah, tiba-tiba dia itu kan antara pintu dia Raudhah kan langsung rumahnya itu.
Dilihat para sahabat Nabi, wajahnya itu di pagi hari Ahad itu ceria, seger, Nabi sehat. Padahal itu tanda bahwa besok bakal meninggal beliau. Ada nggak begitu orang? Kemarin ketemu saya makan rujak dia, makan sate di situ, enak-enak. Kok tiba-tiba sore meninggal dia? Jadi seolah-olah Nabi Muhammad tidak ingin para sahabat mengecewakan, dikasih persekot sedikit agar ketawa mereka. Karena selama ini sedih melihat Nabi sakit itu. Sudah? Hari apa itu hari Ahad? Hari Ahad itu berkata Nabi, Aisyah, begini, Nabi lakukan 3 hal ya. Pertama kata Nabi, tolong budak-budak pada hari ini lepaskan dia. Tak ada lagi perbudakan. 1. Yang kedua kata Nabi, ketika itu beliau mengatakan ada hutang tolong bayar. Hutang bayar. Terus atau berinfak semua. Jadi begini Pak, infak yang paling abdol itu bapak masih hidup. Perhatikan ya, bukan nanti saya mati bangun masjid ya musola. Itu enggak. Bapak masih hidup, infak paling abdol. Makanya kata Nabi, kalau kita berimpak itu abdol itu 3. Pertama sahihun, badan kita masih sehat kata Nabi. Sahih, sehat, nggak ada penyakit asam urat, asam apa segala asam nggak ada stroke apa tidak ada, sehat. Yang kedua syahihun, ini cara berimpak yang abdol ya, masih menggelayut, masih menggelayut di jantung kita itu bakhil, kikir, pelit, kodet, mondet, condet. Nah, saya ingat pelitnya itu ya, ikut condet. Ya, jadi masih ada bakhil kita, keluarkan nggak, pelit dia, pelit dilawannya itu, afdol tuh. 2. Yang ketiga kata Nabi, berimpak yang abdol masih ada keinginan di dunia, pengen punya mobil baru, ya, rumah baru, pekerjaan baru, istri lama baru nambah deh. Nah, itu abdol ya. Termasuk saya tambahkan hal tadi adalah ketika bapak hidup. Di mana ayatnya? Akhir surat At-Taghabun. Wa anfiqu fi sabilillah min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan hartamu sebelum kalian didatangi kematian. Walaula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Jangan mau mati aku baru bersedekah. Masih hidup, cegak mata. Kenapa paling abdol? Kalau bapak berwakaf ya, bapak masih hidup, jika ada yang mengganggu tanah bapak bisa jadi saksi. Kalau ada yang menggugat tuh tanah, udah mati yang berimpak, ada datanya lemah. Makanya abdolnya bagaimana? Bapak hidup, bapak bisa tarik tuh tanah, bisa jahat kita sama tanah itu, atau bisa baik kita sama tanah itu. Maka abdol berinfak ketika masih hidup. Dan Nabi mengamalkan kan, tolong 1 hari sebelum meninggal infakkan, bayarkan infak saya. 2. Yang ketiga, masih ada uang, ada ya Rasul kata Aisyah. 5, 7, 8, 9 keping uang itu. Kata Nabi apa? Aisyah, tolong kasihkan uang ini. Aku tidak mau ketika aku mati masih ada barang ini. Ya, janganlah kita mengambil wakaf kaum muslimin, ya, kita simpan di bank, udah meninggal dia, wakaf dia belum kita tunaikan juga. Duit orang berimpak tuh di masjid aja, kayak Joko Karian dong, saldo 0. Diikuti Masjid Al-Falah Seragen kalau saya. Lebih tinggi lagi dia, kalau Masjid Joko Karian dia berani mengeluarkan 0 saldo. Karena tawakal, ini uang kaum muslimin, dikasih makan orang semua, dikasih tidur. Ini masjid itu gitu, dikasih tempat orang, pokoknya nyaman di situ tuh. Sampai ada penarik becak gitu. Aku pengen berimpak Pak. Penarik becak berapa duit sih? 300.000, uang 50.000 6 lembar. Kenapa kok Masjid Joko Karian nih kata dia itu apa namanya? Bersahaja sama pengunjungnya.
Saya mandi di sini, tidur tak dilarang saya. Cas HP disediain, makan minum air panas ada. Saya suka. Tak masjid yang lain-lain itu tutup pintu semua. Kalau itu tutup pintu dekat jalan ya, tutup pintu segala macam. Itu masjid bersahaja katanya, membantu kita. Kita kan capek tarik becak, yang Gojek, yang apa. Begitu tidur sini, pergi, ngiler. Enggak, tak bersahabat tuh masjid pelit tuh. Ya. Coba enak tuh jamaah. Baik, itu Joko Karian ya. Nah, akhirnya Masjid Al-Falah, kalau Joko Karian berani sampai minus, kita sampai nol, saldo kita sampai minus. Nah, lebih tinggi kita usahakan. Bapak tahu, sebelum mereka terapkan itu paling impaknya 5 juta, 6 juta. Setelah mereka sistemnya dirubah, ratusan juta berimpak ke masjid itu. Memberi makan pengajian, setiap pengajian ribuan orang. Bisa nggak masjid kita ini begini nih? Pak Mirza, kayaknya perlu tokoh manajemen yang apa nih? Nah, pokoknya begitu aja. Begitu kita lepas tawakal sama Tuhan sudah. Ini kan berat Pak. Begini nih enak diomong ini nih. Ya, kayak orang kalau kerja di tempat yang haram gitu, yang riba itu. Jadi begini, ini pintu ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kata Allah, setan menakutimu dengan kefak. Tuh, kalau keluar nanti kamu ada kerjaan ini, kamu miskin, kamu punya tunggakan. Itu tuh, begitu dia keluar, dia lihat alam ini luas. Jadi setan tuh menguji dia di pintu ini, berani nggak keluar tuh. Nah, begitu keluar aman-aman aja. Saya betapa takutnya saya dulu mahasiswa ke Mesir saya. Orang tua saya harus membiayai 9 orang yang kuliah. Saya harus ke Mesir dengan biaya sendiri. Bagaimana? Tukang travel saya membaca ayat, kasih saya nasihat, saya bilang. Satu ayat dia baca, tapi menyentuh hati saya tuh. Kata dia begini, udah ya, baik dengar ini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah berniat menuntut ilmu ke Azhar Mesir, serahkan urusanmu ke Allah. Udah. Memang saya tinggal di masjid, saya tinggal kan masjid Mesir itu. Tapi kan hidup saya tak dikirim orang tua 5 tahun, 6 tahun tak dikirim saya, Pak. Saya dapat dari Kementerian Wakaf Mesir beasiswa. Di kedutaan saya mengajar. Gitu. Coba berani, coba. Karena begini aja Pak, ada 3 orang ya. Ala awani dalam kitab Taribatul Awad Nasuar. Hadis nasiqah. Kata Nabi, ada 3 orang yang saya jamin rezekinya, kata Allah. Allah langsung menjamin rezekinya. 1, apa itu? Fi sabilillah, rajulun fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, membuka rumah tahfiz, menjadi DKM masjid, mengurus pendidik. Itu kan jalan Tuhan semua itu. Pokoknya asal untuk Tuhan, untuk Quran, untuk agama, bismillah. Aku jamin rezekinya, kata Allah. Yakinlah, kalau enggak yakin mentah agama ini. Yang kedua, an-nakih yuridul afaf. Orang yang nikah dia nggak ada kerjaan, nggak ada pengalaman, tapi dia nikah takut dia maksiat, mata jelalatan, ya, mimpi sering, ya lihat istri orang senang, senang istri orang. Nah, nikahlah dia, yang muda-muda ini nikah, yang lama-lama. Imam Syafi'i melihat tidur anaknya, mimpi basah, lihatnya bergerak-gerak sarungnya itu. Besok dinikahkannya itu. Tak ada pada SMP, SMA nggak ada, zaman dulu nggak ada. Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama tafsir, 18 tahun menikah. Pokoknya begini, ya Allah aku ini pengen nikah, tapi aku tak punya harta, tapi bismillah lah, aku cari dulu harta di mana-mana, jual-jual ya, apa namanya, Grab dulu segala macam. Ada terkumpul buat mahar, nikah dia kena takut maksiat. Perhatikan, jika ada orang nikah takut maksiat, insya Allah itu janji Nabi itu, janji an-nakih yuridul afaf. Yang ketiga, budak. Sekarang nggak ada ya. Yang budak itu bekerja karena dia pengen menebus supaya merdeka dari tuannya. Nggak ada sekarang ya. Nah, tapi yang pengen saya sampaikan, 3 hal ini Nabi janjikan. Harus yakin. Agama ini kalau nggak yakin udah nggak terasa, mentah dia, mentah. Mentah itu gimana ya? Perasaan Tuhan nggak menjawab doa saya begitu. Padahal Tuhan sedang melihat kita itu. Baik. 3 hari. 3 hari berarti Nabi meninggal Senin, Ahad, Sabtu, dan hari Jumat.
di hari Jumatlah keluar hadis ini, sebagaimana saya sampaikan. Sekarang kita akan dekati hadis ini, kita maju selangkah lagi. Ya, kata Nabi, la yamutunna ahadukum, janganlah kalian mati. Aneh nggak Bapak anggap kalimat ini? Hah? Jangan kalian mati, mati dilarang. Hah? Saya naik mobil pulang kampung ke Medan. Di tengah jalan saya menemukan kalimat begini nih. Tak tahu saya di Palembang, di Lahat, di mana itu, lupa saya daerah. Tinggal lagi begini, dilarang kecelakaan. Maksudnya apa dilarang kecelakaan? Hah? Rumah sakit jauh, kalau kau kecelakaan tak sempat diantar, lewat takutnya. Ini dekat hutan soalnya. Dilarang kecelakaan. Ketawa kita balik, dilarang kecelakaan. Ada yang aneh. Seperti ini, dilarang mati. Betul nggak? Nah, baik. Apa maksud kalimat potongan pendek? Dilarang mati di sini. Janganlah kalian ini mengakhiri kematianmu. Itu artinya ya. Janganlah kalian, kata Nabi, mengakhiri kematianmu dengan cara apa? Nanti berburuk sangka kepada Allah ya. Nah, tapi ingin saya katakan begini. Dilarang kalian mati artinya adalah jangan kalian menghembuskan napas sebelum baik dirimu. Ini belum infak, belum sholat, mati, kan berani itu nama itu. Istilahnya berani itu. Ya, belum dia membayar semua hartanya untuk zakat, mati dia, kan berani sekali mati itu. Makanya beramal ini, kata Nabi, jangan ditunda-tunda. Kata Nabi, perumpamaan kalian hidup di dunia ini, kata Nabi, kamatsali, seperti orang yang mengadakan sebuah perjalanan. Ya. Lalu dia, kata Nabi, mampir di sebuah pohon atau tempat penyinggahan, dia mengambil bekalnya, lalu dia jalan kembali. Ya. Jadi kata Nabi, jadilah kalian di dunia ini gharib, orang asing. Bule itu kira-kira tinggal di sini. Habis dia jalan pulang dia kan. Au abir sabil, atau orang yang melintas. Ini dalam kitab Arba'an Nawawiyah. Lihat kalimat ini ya. Kata Nabi, jadikan dirimu jangan betah di dunia ini. Laksana orang yang melintas jalan atau mampir sebentar mau pergi lagi, jadikan dirimu begitu. Itu maksudnya. Apa sebabnya? Jika sempat engkau betah di sini, engkau berat berpisah. Itu masalahnya. Makanya kata Umar bin Khattab berdoa begini. Allahumma ja'alid dunya fi aidi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia ini di tanganku saja, jangan sampai ke hatiku. Paham itu? Kalau orang dunia sudah sampai ke hatinya, Pak, bakal sulit dia mengeluarkan hartanya, bakhil dia itu, bakal pelit dia. Di tangan ke tidak? Lepas saja gitu. Udah sampai di sini, oh sayang ya, udah sampai ke sini. Maka kita dilarang berbetah-betah. Satu ketika Nabi Muhammad tidur beliau. Begitu bangun, itu calar ya. Karena beliau tidur di pelepah korma, berbekas di sini, panjang-panjang gitu. Kayak orang dikerok itu. Melihat kondisi itu menangis Umar bin Khattab. Ya Rasul, engkau manusia mulia, Nabi Allah, mukjizat-mukjizat alam ada pada dirimu ini. Aku tak bisa melihat hidupmu begini. Sementara para pembesar Romawi mereka tidur di dipan-dipan yang empuk, yang nikmat, yang sejuk. Apa jawaban Nabi? Wahai Umar, lahum fid dunya walana fil akhirah. Untuk mereka di dunia, Umar, kita di akhirat. Jadi orang itu bagaimana? Dianggap bodoh dia kalau seandainya dia terlalu mengejar dunia itu. Makanya ketika Syekh Ali Jabir hilang mobilnya, nyantai aja dia, ya sudah. Tak dicarinya, udah ambil untukmu sudah. Tak dicarinya mobil sedannya itu yang hilang itu. Satu ketika dia panggil supirnya, bawa aku jalan-jalan.
Ada ini yang cerita supirnya langsung ya. Berjalan-jalan, dikasih satu amplop begini, dah. Mau kemana Syekh? Jalan aku pingin jalan-jalan aja, nggak kemana-mana. Kasih duit. Ini dibuka amplop 10 juta. Jadi bahasa sekarang di prank namanya. Beli obat boleh, pulang kembali, kasih upah 500.000. Ini cerita tukang supir. Begitu ringannya ya, ringan ya. Jadi cerita-cerita kebaikan seseorang terungkap ketika meninggalnya. Bagusnya begitu. Kalau masih hidup takut dia kan. Tapi ingin saya katakan begitu. Makanya Utsman bin Affan kata Nabi, kita akan perang Tabuk. Perang Tabuk itu akan menghadapi semua pasukan, Pak. Jadi seluruh orang Arab ingin menghantam Nabi, tambah Romawi. Ratusan ribu pasukan dari orang kafir itu. Nabi begini, ratusan ribu. Kata Nabi, kita juga bersatulah, tolong galang uang. Datanglah sahabat-sahabat semua menggalang, sampai datanglah Utsman bin Affan. Dia kasih onta, kuda 700, tambah lagi 800, tambah lagi 900 ekor alat perang, tambah lagi 1000, dan makanan di atas onta itu disiapkan, atau kuda itu. Saya tanya Bapak, harga kuda berapa? Hah? Ngarang aja berapa? 50 juta. Ada nggak Pak Maris? 1 miliar. Oi, kuda siapa itu? Standar lah kuda perang ya. Nah, 50 atau sampai 100 juta lebih kurang lah ya. Coba. Hah? Avanza ya. Nggak ada Avanza, Avanza. Harga Avanza. Oh, mahal betul. Tambah makanan di atasnya. Makanan gandum segala macam, kurma di atas. Jadi perang itu disiapkan kudanya, disiapkan makanannya, disiapkan airnya. Satu orang sudah berapa puluh juta itu. Sudah, datanglah Utsman ke bilik Nabi. Datang begini dia. Jadi bajunya lebar gini, pakai jalabiah gitu. Lebar gitu. Ditumpahkannya mata uang keping emas dinar. Kalau dirham masih murah, satu dirham kira-kira 70 ribuan lah. Itu dirham mata uang perak. Kalau dinar mata uang emas, satu dinar hampir 2 jutaan. Satu keping. Terbelalak mata Nabi gini. Hari ini engkau tidak celaka Utsman. Ini begini tak mudah begini nih. Siapa orang berani begini berimpak? Ya, meminjam aja kita kadang-kadang susah gitu. Ya, meminjam sama orang kaum muslimin susah dia hidup, tak mau dibantu juga. Kata Nabi, man farraja musliman farrajallahu lahu yaumul qiyamah. Barang siapa melepaskan hajat orang mukmin, Allah lepaskan hajat dia di padang mahsyar. Allah mudahkan dia. Ya? Jadi jangan mati itu maksudnya begitu. Siapkan dirimu, jangan betah-betah di sini. Makanya di Quran hadis Pak, tak ada hadis dan Quran memuji dunia itu tak ada. Nggak ada. Makanya dalam hadis Hasan ya, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu bi janahi ba'udah." Andaikan dunia ini Allah pandang dia itu punya harga dunia ini, kata Nabi, selembar sayap seekor nyamuk. Berapa? Bukan badan nyamuk, sayapnya. Taruh timbangan tak bergerak tuh timbangan. Tiup hilang dia. Tapi kalau dunia Allah pandang ada harganya selembar begitu tuh, masaqa kafiran syurbatan ma', kata Nabi. Orang kafir tidak akan aku kasih minum di dunia ini kalau ku anggap dunia ini masih ada harganya. Tapi orang kafir kan minum, dia bebas, dia kelola, dia cari nafkah, dia buat perusahaan. Berarti Allah pandang dunia ini tak ada harganya, Pak. Janganlah kita berlama-lama orang Islam ini. Bukan tak butuh dunia ya, bukan gitu maksud saya. Tetap kita butuh dunia, tapi jadikan di tangan saja. Nanti habis azan tanya jawab ya, supaya saya kasih waktu. Selama ini saya terusin aja. Nah, nanti Bapak siapkan kalau ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada, kita langsung qomat. Terakhir, tanggal 26 ya, 26. Ya, 4 menit lagi. Lihat itu
illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla. Jangan mati, Pak, sampai kita ini punya sangkaan baik kepada Tuhan. Sangkaan apa, Pak? Satu ya, mudah-mudahan bisa. Sangkaan engkau jangan berburuk sangka pada ciptaan Tuhan ini. Jangan buruk sangka pada ciptaan Tuhan ini. Seperti orang kafir, apa tujuan Allah menciptakan nyamuk? Fa ammal ladina, apa itu? Innallaha la yastahi ayyadhima ba'udah. Apa nyamuk dibuat menyakitkan orang? Tuhan apa begini? Menciptakan begini. Jangan, kita nggak boleh begitu, Pak. Jangan, kita nggak boleh. Makanya kata Nabi, hadisnya Imam Bukhari, hadis kursi, yu'dzini bani Adam. Kata Nabi, anak Adam ini menyakiti saya. Kita sakiti Allah. Bagaimana cara kita menyakiti Allah? Yasubbud dahr. Anak Adam ini mencela waktu, tanggal sial, hari sial. Itu nggak boleh, Pak. Hujan, cuaca buruk, cuaca jelek, elu yang jelek. Ya, nggak ada cuaca jelek. Jadi orang kalau dia menghina ciptaan Tuhan, itu otomatis menghina Allah itu. Makanya Sofiyah, badan dia kan gopek. Tahu gopek nggak? Gemuk pendek. Ya Rasul, kata Aisyah, cukuplah engkau punya istri Sofiyah itu anu. Kebetulan badannya agak hitam, pendek. Bagaimana? Nabi marah itu. Aisyah, padahal itu istri paling dia cintai. Ucapanmu ini jika dimasukkan ke laut, seluruh laut itu bau bangkai, bau busuk. Apa sebabnya? Karena ucapan itu kan menghina ciptaan Tuhan Sofiyah ini. Makanya tak boleh. Makanya kita diajarkan, Pak, kalau mulai orang cacat, orang aneh, ucapannya apa? Apa? Subhanallah. Ini kadang-kadang terbalik, dia lihat ada orang buat maksiat, astagfirullah. Kalau lihat maksiat, la haula wala quwata illa billah. Kalau engkau buat dosa baru astagfirullah. Ini semua astagfirullah. Lihat terperanjat dia, astagfirullah. Terperanjat bukan istighfar, subhanallah. Masya Allah kapan dipakai? Kalau Bapak melihat ciptaan Tuhan, jadi kalau alam terbentak, bukan subhanallah kalimatnya, Masya Allah, itu kalimatnya. Ini kadang-kadang salah pasang begini. Ya, tapi lebih mendingan lah daripada dia sebut begitu kaget, buset dah. Lebih bagus lah. Astagfirullah, bagus lah ya. Bujuk muneng kata ya, masih bagus lah ya. Daripada dia ngomong, ada itu orang latahan, Pak. Begitu kaget, kemaluan orang disebut masih mendingan lah ya. Satu ketika Hanzalah datang, ya Abu Bakar, munafik saya ini. Kata Abu Bakar, subhanallah, manafaqak. Kenapa kau katakan kau munafik? Kau ini penulis sabda Nabi, penulis kutab Nabi. Apa engkau katakan kau munafik? Tapi ucapan Abu Bakar, terperanjat dia. Itu dalil ya, terperanjat. Subhanallah. Nah, baik ya. Jadi pertama tadi apa? Jangan berbaik sangka kepada Allah. Jangan mati kecuali berbaik sangka kepada Allah ciptaannya. Yang kedua, berbaik sangka terhadap takdirnya kepada dirimu ini. Kenapa lah susah saya cari nafkah ya? Susah saya begini. Jangan, Pak. Boleh jadi kalau Bapak nanti kaya, Bapak tak duduk di masjid nih. Ngurus sana, pergi nanti ke Kalimantan. Itu kebaikan. Bapak tak ketemu saya nanti. Ada bunyi jadinya kan? Itulah gara-gara. Saya pikir cukup sampai di sini ya. Nah, jadi dua alasannya. Pertama, terhadap ciptaan Allah tidak boleh buruk sangka. Yang kedua, terhadap takdir Allah tidak boleh kita berburuk sangka. Yang kedua ini kita buka tanya jawab bagi yang mau bertanya. Silakan. Ada? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada mungkin hadis atau dalil bahwa sebaik-baik sedekah itu untuk keluarga. Ya. Bagaimana menempatkan sedekah kita ini antara keluarga dengan sedekah secara umum? Artinya, apakah memilih keluarga dulu tercukupi segala kebutuhannya, karena
itu yang terbaik atau bagaimana Ustaz? Bagus, mantap. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung pakai dalil. Allah mengatakan dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Itu rentetan ya. Rentetan tentang dzawil qurba Allah sebutkan. Berarti kalau bapak ingin berinfak, itu yang pertama kali berhak mengambil harta bapak atau menerima keluarga. Itu pertama. Dalil kedua hadis Nabi. Rasul bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar engkau infakkan untuk di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu lil fuqara wal masakin. 1 dinar engkau infakkan untuk fakir dan miskin. Wa dinarun anfaqtahu lirruqbah. 1 dinar engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun anfaqtahu li ahlik. 1 dinar engkau infakkan buat keluargamu. Kata Nabi, yang paling besar a'zamul ajr, yang paling besar 1 dinar buat keluargamu. Dah, kaper dulu keluarga kita itu. Makanya Nabi Muhammad itu menyiapkan 1 sampai 2 ton gandum di rumah-rumah istrinya untuk 1 tahun. Amankan dulu. Makanya kewajiban suami kepada istri itu 3. 1, kasih tempat tinggal dia. Mengontrak silakan, yang penting jangan di bawah kolong jembatan dia, di bawah pohon nanti ketemu kuntilanak ya. Ya jangan, pokoknya istri itu bertempat dia. Enggak masalah ya, mau mertua indah, mertua enggak indah. Yang kedua, kasih makan dia. Ini laki-laki nih ya. Kasih makan dia. Jangan enggak makan, lapar dia bini kita itu. Jangan. Yang ketiga, tutup kasih pakaian dia. Itu kewajiban kita laki-laki tuh. Kalau mobil Avanza, Bibirli, itu mah sunnah-sunnah itu ya. Ya, kata Nabi begini, kewajiban suami laki-laki kepada istri. 1 ya, kata Nabi, antat amaha idza tu'imta. Jika istrimu makan, jika engkau makan, kata Nabi, istrimu harus makan. Sama, di luar makan ayam geprek, ya, makan rendang, sama. Jangan di luar makan enak rendang, di rumah istrinya jengkol, ya, toge, enak sama enak. Yang kedua kata Nabi, wa antaksuha idza kasaita. Jika engkau pakaiannya bagus bermerek, sama juga binimu. Karena dia gambaran. Aku tuh gerah loh lihat istri Mas Bejo itu. Aku gerah melihat cewek perempuan ibu itu. Karena pakaiannya ini aja itu, bagian dalam aja kalau keluar. Terang dong, itu kan istrinya Mas Bejo. Mas Bejo yang di kantor disebut tuh. Istrinya itu pakaiannya. Pakaian. Yang ketiga, wala tuqabbih, jangan jelekkan dia. Makin tua keriput elek, gopek, gemuk pendek, gopek, diejeknya bininya. Ada orang Batak gini ya, benjol sini, istrinya orang Medan, Batak Medan ya. Kalau saya Medan juga, saya agak bagusan dikit. Kotak kan dia, wah kotak katanya dipanggilnya bininya. Suami orang Sunda. Yang ketiga, tadi wala tuqabbih ya. Lalu berikutnya, wala tadrib al wajah, kata Nabi. Kalau marah jangan gampar wajahnya. Ini wajahnya dipoles-poles dari dulu. Ya, nanti biru nanti. Jangan, wajah itu yang pertama kali dilihat orang tuh wajah. Jangan. Lalu berikutnya, kalau berkelahi jangan pindah rumah. Ya. Illa fil bait, kata Nabi, kecuali jangan pindah tempat, kecuali masih di rumah. Kecuali jika parah situasinya, maka harus ada hakim antara keduanya. Jadi saya kembali ke pangkal, yang pertama kali keluarga. Makanya kalau saya berceramah begini nih, saya sampaikan, bapak tak dengar saya lepas. Karena tugas saya dan para ulama lah ya menyampaikan. Tapi kalau ke istri anak saya tak bisa, harus saya paksa dia berkerudung, berjilbab, sholat. Karena ada ayat, hai orang pas urusan api neraka ya, hai orang beriman, jaga dirimu, terus wa ahlikum naro, selesai. Cuman 2, badanmu, keluarga. Jadi keluarga prioritas. Jadi kalau kita punya adik susah, dia transferin, dia paling abdol itu, kerabat paling abdol dari uang kita itu. Ya, setelah itu nanti setelah berlebih barulah buat kaum muslimin ya. Itu tahapan-tahapannya. Itu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi baju gadai itu sudah ditebus duluan ya, sudah selesai itu. Jadi 3 hari mau meninggal, udah utang dibayar sudah, masih sisa ini sekitar 9 keping Pak. Utang udah beres. Makanya kalau dikatakan, tadi pertanyaannya gini, mana lebih utama saya berimpak atau bayar hutang? Bayar hutang hukumnya wajib, impak sunnah. Ya, bayar hutang. Nabi Muhammad itu kalau dia lagi mau nyolatkan jenazah, dia tanya, jenazah ada hutangnya enggak? Kata sahabat, ada. Kalian saja menyolatkan, aku tidak mau, kata Nabi. Tiba-tiba Abu Qatadah mengatakan, ya Rasul, saya jamin. Engkau jamin? Iya. Ala awanik, ya. Baik. Allahu Akbar. Besok Nabi tanya, udah bayar? Belum. Bayar. Begitu dibayar, apa kata Nabi? Sekarang aku merasakan dingin kulitnya. Itu mukjizat Nabi lah ya. Nah, artinya orang itu nggak disiksa. Ketika punya hutang itu disiksa. Seseorang datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau saya mati jihad fisabilillah, mati syahid saya ke surga, Udah pergi orang itu. Panggil Nabi, sini. Mang tadi ya, Mang. Orang Ciamis ya. Sini, Mang. Sini kamu. Illadin. Kecuali kalau ada utangnya, kata Nabi. Yang fisabilillah itu. Apalagi yang nggak fisabilillah. Utang ini aduh, ya. Saya kata Nabi dalam kitab At-Tarikh Ibnu Munziri, pahala infak itu 10 atau 9 ya. Pahala bayar utang itu sampai 12 13 tertulis di pintu surga itu. Makanya orang kalau menghutangkan orang lain itu seminggu tempo waktunya. Itu Senin dapat, yang menghutang itu Pak, Senin dapat pahala, Selasa dapat pahala, Rabu dapat pahala, kata Nabi. Tapi jangan cekek dia di ujung. Nambah harinya, nambah lagi bunganya. Udah haram, sudah riba. Nah, jadi saya kembali ke pangkal. Jadi yang utama itu bayar hutang. Jika ada jenazah meninggal Pak, kata Allah di Quran, tunaikan. Pertama itu wasiat. Yang kedua hutangnya. Yang ketiga penyelenggaraan jenazah, ambil dari harta jenazah. Saya ulangi ya, jangan dulu dikasih semua ini kepada ahli waris. Tunaikan 3 ini. 1, hutang jenazah bayarkan dulu supaya selamat dari kuburan. Yang kedua, kalau ada wasiatnya tunaikan, tak boleh lebih daripada 1/3. Yang ketiga, pengurusan jenazah ambil dari uang almarhum. Barulah setelah itu dibagi-bagi. Tapi tak ada Pak, bayar utang semua, ya sudah nggak apa-apa. Orang harta dia kok itu, bukan hartamu, harta ayahmu itu. Ya, kalau memang tidak ada lagi. Tolong Pak, selesaikan hutang. Kata Nabi, selesaikan masalah kalian sekarang ini, kata Nabi. Sebelum datang nanti hari tak berfungsi lagi dinar dan dirham. Sekarang habis hutang Pak, mau jual ini, mana? Selesai, bereskan. Nanti bersih dia. Mumpung Bapak masih hidup, bernyawa begini ya. Bernyawa lah saya bilang ya. Hidup ya bernyawa ya. Nah, tunaikan. Yang nanti takut nanti kalau anak istri kita tak tahu hutang kita, anak istri kita, atau mereka tak rela, hutang suami saya ratusan juta, saya nggak mau, sayang, nanti nggak mau dia membayarkan itu, kita tersisa di kuburan, tersisa kita. Ya, nah, kita selesaikan semua tunggakan yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita nanti husnul khatimah. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.